Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dengan NIM D01203040. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi yang sudah saya pelajari selama ini. Langsung saja pengertian perbaikan tanah. Perbaikan tanah adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam stabilisasi tanah dengan cara memperbaiki karakteristik tanah asli dengan menambahkan material timbunan dan material pelapis. Perbaikan tanah berfungsi untuk mendukung kuat geser tanah, penurunan kompresibilitas tanah, peningkatan atau penurunan permeabilitas tanah, dan beberapa syarat teknis lainnya. Tujuan stabilitas tanah: 1. Meningkatkan daya dukung tanah. 2. Meningkatkan kuat geser tanah. 3. Memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah. 4. Memperkecil dan memperbesar permeabilitas tanah. 5. Memperkecil potensi kembang susut pada tanah. 6. Menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Ada 7 metode dan jenis perbaikan tanah. Yang pertama, 1. Menaburkan semen di tanah. Caranya itu dengan mencampur tanah asli dengan semen, kemudian dipadatkan. Namun karena metode ini membutuhkan banyak sekali pencampuran semen yang juga mahal, cara ini jarang dilakukan saat ini. Karena kenapa? Karena dengan menggunakan metode ini bisa dikatakan sangat boros karena harus memerlukan banyak sekali semen. Yang kedua, pencampuran tanah dengan kapur. Cara ini dilakukan pada jenis tanah lunak dengan mencampur bubuk kapur dengan tujuan untuk stabilisasi tanah yang lebih baik. Karena keterbatasan material kapur saat ini, metode ini tidak dapat direkomendasikan. Dan yang ketiga, mencampur tanah dengan abu. Metode ini digunakan dengan mencampur tanah dengan material beragam jenis abu, antara lain abu sekam, abu terban, dan abu batu. Kekurangan metode ini yaitu sangat sulit untuk mencari material abu, bahkan jarang sekali produsen abu saat ini. 4. Pencampuran larutan kimia. Pencampuran cairan kimia merupakan salah satu metode untuk meningkatkan parameter tanah. Larutan kimia yang biasa digunakan antara lain soda kaustik, asam sulfat, dan lainnya. Penggunaan bahan kimia ini terlalu berisiko terhadap bahaya pencemaran lingkungan. Kelima, stabilisasi tanah dengan pelapisan dan pemadatan. Metode pelapisan dan pemadatan tanah merupakan solusi yang paling mudah dilakukan dan ekonomis. Pada proses pemadatan tanah dasar dan tanah timbunan diperlukan material pelapis, yaitu berbagai jenis material geosintetik, diantaranya geomembran, geogrid, dan geosel, dan lainnya. Yang keenam, metode konsolidasi untuk stabilisasi. Konsolidasi merupakan metode yang dilakukan guna mendapatkan stabilisasi tanah dengan cara memberikan bebas statis di atas lapis tanah. Namun metode ini memerlukan biaya yang sangat besar dan prosesnya yang begitu lama. Yang ketujuh, metode perbaikan dengan dewatering. Dewatering merupakan metode stabilisasi tanah dengan cara pengeringan tanah atau pengurasan kadar air di dalam tanah. Jenis perbaikan ini membutuhkan biaya dan peralatan yang mahal dan prosesnya juga lama. Kemudian materi aliran air dalam tanah. Tanah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih
tinggi ke titik yang energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah karena hal ini sangat berguna untuk A. Memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, B. Menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, C. Menganalisa kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi di dinding penahan tanah yang terkena daya rembesan. Gradien hidrolik. Menurut Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan. Berikut persamaan atau rumus yang digunakan, yaitu adalah H sama dengan P per YW tambah P2 per 2G tambah Z, di mana YW atau tinggi tekanan, sedangkan 2G tinggi kecepatan, Z tinggi elevasi. Apabila persamaan Bernoulli tadi digunakan untuk air yang mengalir melalui pori-pori, maka bagian persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan karena kecepatan rembesan air di dalam tanah sangat kecil, sehingga akan dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan P per YW tambah Z, di mana YW itu adalah tinggi tekanan, Z tinggi elevasi. Hukum Dark. Dark memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah jenuh, dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan KI. V sama dengan kecepatan aliran air atau banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu melalui suatu satuan luar penampang melintang tanah yang tegak lurus arah aliran. K. Koefisien rembesan. I. Gradien hidrolik. Hukum Dark menunjukkan bahwa kecepatan aliran air V berbanding lurus dengan gradien hidrolik I. Koefisien rembesan atau K adalah konstanta yang menegaskan hubungan yang sebanding antara kecepatan aliran dengan gradien hidrolik. Ukuran-ukuran yang menentukan kecepatan aliran air dan gradien hidrolik dalam penetapan koefisien rembesan bisa bervariasi. Dalam hukum Dark, koefisien rembesan jenuh adalah konstanta yang menunjukkan hubungan linear antara dua variabel V dan I. Koefisien rembesan mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagai besar digunakan oleh para ahli geoteknik. Para ahli geologi menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik. Koefisien rembesan tanah tergantung pada beberapa faktor, yaitu A. Kekentalan cairan, B. Distribusi ukuran pori, C. Distribusi ukuran butir, D. Angka pori, E. Kekerasan permukaan butiran tanah, F. Kejenuhan tanah.